Balik lagi bersama saya Muhammad Danri. Kali ini kita akan membuat peta kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Hal yang harus dipersiapkan yaitu software Quantum G serta internet dan data save file maupun data kepadatan penduduk di kabupaten per provinsi di Sumatera Barat. Nah, ini dia datanya 16 sampai 140. Kemudian kita membuka software Quantum GIS. Angka yang pertama yaitu kita klik project templates. Lalu kita akan masukkan base map. Caranya kita klik add, terus kita klik bitmap service, lalu kita pilih sesuka hati kita yang mana. Saya memilih ASEAN. Lalu kita akan memasukkan data save file batas kecamatan di Indonesia. Caranya kita klik layer, lalu kita klik add layer, kemudian kita memasukin add data vector. Klik. Lalu kita klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita pilih batas administrasi kecamatan Indonesia yang SAP, jangan yang VRY maupun SAX serta PNG. Kita klik SAP, lalu kita klik buka, kemudian kita add, kemudian kita close. Muncul seperti ini. Kita klik kanan, zoom to layer. Nah, sudah kebentuk nih batas kecamatan yang ada di Indonesia. Lalu kita akan mengambil batas ke provinsi, yaitu kita mengambil provinsi Sumatera Barat. Caranya kita klik kanan, kita filter, kemudian kita pilih nama provinsi, klik 2 kali, lalu klik sama dengan, kemudian kita klik L, lalu kita setting Sumatera Barat, klik 2 kali, lalu kita klik OK. Setelah ini kita zoom to layer. Nah, jangan lupa kita ekspor agar tidak merusak save file yang sebelumnya yang batas kecamatan di Indonesia. Caranya kita klik kanan, kemudian kita save, pastikan formatnya ini asli save file, lalu kita pilih namanya, kita buat batas kecamatan Sumatera Barat. Lalu kita klik koordinatnya, kita cari sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di Sumatera Barat ini WGS 84 zona 47. Coba kita pastikan dulu. Kita zoom. Nah, benar ya, sama. Kita klik OK. Lalu pastikan juga ini terchecklist. Kita klik OK. Nah, ini kita checklist saja. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memotong batas kecamatan ini menjadi batas per kabupaten. Caranya kita klik ini, lalu kita klik vektor, kemudian geoprocessing, kemudian kita di slot. Pastikan ini batas kecamatan yang sudah kita save tadi dalam format save file seperti ini, batas kecamatan Sumbar sama batas kecamatan Sumbar. Lalu kita klik titik 3 yang di tengah ini, kemudian kita pilih nama kabupaten, kemudian kita OK, lalu kita run. Setelah komplit kita close saja. Nah, setelah berbentuk ini kita akan memasukkan data kepadatan penduduk per kilometernya seperti data yang ada di BPS ini. Seperti Kepulauan Mentawai ini ada 16, kemudian pesisir selatan 89 sampai seterusnya. Nah, caranya ini kita checklist juga. Caranya kita klik kanan, kemudian kita ke
atribut label. Nah, ini kan kolomnya hanya ada nama provinsi, nama kabupaten, serta nama kecamatan. Kita akan menambahkan kepadatan. Caranya kita klik icon pensil ini, lalu kita pilih new fill, kita klik, lalu kita kasih namanya kepadatan. Pastikan tipenya ini yang number ya, karena kita akan memasukkan data yang angka. Kita klik OK, dan kita akan memasukkan data kepadatannya kabupaten atau kota. Seperti ini, kota Bukit Tinggi, kepadatannya 5.209. Lalu Padang Pariaman. Padang Pariaman di angka 348. Lalu Kabupaten Dharma Seraya itu di angka 85. Kemudian Kota Padang itu ada di angka 1390. Lalu di Payakumbuh itu ada di angka 1993. Lalu di Kota Pariaman ada di angka 1535. Kemudian ada di Kota Solok, itu ada di angka 1380. Ini kita lakukan sampai selesai 1380. Oke. Kemudian ada di Solok Selatan. Ini ada di Kota Solok. Dan di Solok Selatan itu ada di angka 60. Lalu di Barangi, di Sawalunto ada angka 300. Lalu di Pasaman Barat 120. Pasaman itu ada di angka 83. Si Junjung itu ada di angka 79. Kemudian Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok itu ada di angka 116. Kemudian ada di Kota Padang Panjang ada di angka 2558. Kemudian ada di Kepulauan Mentawai, ini ada di angka 16. Selanjutnya di 50 kota 124. Kemudian di Tanah Datar ada di angka 285. Kemudian ada di Kabupaten Agam ada 255. Terakhir ada di pesisir selatan ini ada di angka 89. Kemudian kita save seperti ini. Kalau kita pastikan, nah ini tidak tersave, di pesisir selatan ini ada di angka 89. Nah, kita update ya. Oke, kita close. Kita coba klik kanan untuk memastikan apakah datanya sudah
sudah terisi semua. Nah ini belum nih, masih belum terisi, kita isi lagi 89. Kita set update ya. Coba kita pastikan lagi, masih nggak terisi. 89. Nah, kita klik dulu set, sorry, kita close. Kita open lagi, kita belum. Apa sudah terisi? Nah sudah terisi kan 89. Kita close saja. Selanjutnya kita akan melakukan properties. Caranya kita klik kanan properties. Nah ini di simbol lagi kita pilih yang tadinya single klik simbol, kita pilih graduated. Lalu di value ini kita pilih di kepadatan, kemudian sudah kita pastikan kasih sini 5. Nah 5. Kemudian kita tulis ini sangat rendah. Lalu yang kedua ini rendah. Selanjutnya di ketiga ini sedang. Tinggi. Selanjutnya yang terakhir sangat tinggi. Kita blok semua, caranya dari bawah ke atas. Simbolnya kita simple file, lalu kita pilih foldernya, sorry ya, ini di angka 2 saja. Kemudian stroke stylenya kita pilih dash not line. Nah dia akan membentuk garis-garis putus-putus gini. Kita oke, dan pastikan ini di angka 80. Oke, kita oke ini. Nah sudah kebentuk. Lihat warnanya kita seperti sini saja. Lalu kita klik properties, kita akan memunculkan nama-nama kabupatennya. Caranya kita klik kanan tadi properties, lalu kita pilih label. Nah labelnya kita ganti single label. Nah ini kita klik nama kabupaten, lalu format fontnya ini kita ganti Roman. Lalu kita pilih buat agar hitam, ini kita kecilkan CSS-nya menjadi di angka 5. Udah oke. Nah masih gede ya tulisannya, kita kecilkan saja lagi. Properties kita pilih di angka 4 saja agar tidak berkecil. Nah cukuplah. Pastikan ininya koordinatnya ini di angka 47. Kita pilih yang ini. Setelah ini kita akan melakukan layout. Caranya kita klik ini di bawahnya layer, kita kasih kita kasih nama layout Sumatera Barat. Oke. Kita akan menduplikat dulu peta ini agar tidak merusak peta yang sudah kita. Jadi caranya kita klik kanan duplikat layer,
Nah ini dia checklist ya. Ini kita non checklist. Oke, selanjutnya kita ke layout. Langkah yang pertama, kalau saya membuat garis tepinya di sini, caranya kita klik sini, add rectangle, kita habisin. Oke, ini terus sesuaikan pas. Nah, ini sudah. Kemudian kita isi garis lagi. Usahakan garis ini menyisakan 30% dibanding 70 hingga 30%. Nah, kira-kira segini. Ini kita rapikan. Nah, sekarang sudah rapi. Oke, kemudian kita buat garis lagi untuk membuat komponen legenda-legendanya. Lihat. Kita kasih jarak agar lebih estetik. Nah, langkah yang pertama kita akan memasukkan map yang sudah kita buat tadi. Nah, ini caranya kita ke layout tadi, kita add item. Add item ini sama seperti tampilan di sini. Jadi kita add map, kita tarik. Nah, sudah pas, kita lepas. Nah, kita lakukan skalanya di angka yang pas. Coba kita di angka 2200. Nah, ini sudah pas nih, tapi kurang ternyata. Ini di angka, kita ganti di angka 7, misalkan. Nah, ini sudah pas. Caranya kita sesuaikan agar petanya di tengah. Kurang pas. Di angka 200 skalanya. Dan kita scroll ke bawah. Ini usahakan wajib di lock layer agar tidak merusak saat nanti melakukan insert peta. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari grids, kita pilih grids, kemudian grid 1 ini kita modif. Ini kita pilih intervalnya ini di angka 1 agar memunculkan garis-garis gridnya di bawah. Nah, error nih, kita pilih dulu mapnya, kita cari WGS yang kodenya 4326. Nah, ini sesuai tuh. Oke, kita balik, kita tembak lagi di angka 1. Nah, sudah. Nah, ini sudah membentuk nih. Oke. Kita klik ini, simplify, kasih garisnya. Kita kasih garis di angka 1 saja atau 2 agar lebih profesional. Nah, cocok kan? Ini tidak usah diubah lagi, kita ganti warnanya warna biru. Nah, kita pilih sesuai. Saya bisa lebih suka biru karena lebih profesional, seperti peta tematik Indonesia. Sudah.
Selanjutnya kita akan memunculkan angka-angkanya. Caranya kita scroll ke bawah, ini kita pilih interior and exterior tricks. Nah, ini kita ganti warna biru juga. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan titik angka-angka yang ada di setiap titik gridnya ini. Caranya kita klik drag. Nah, ini sudah muncul. Nah, modif di bagian sini kita modif sendiri ya. Nah, ini. Oh, ini format kita kasih yang ini. Nah, kita ganti warnanya menjadi warna biru. Ini regular saja. Ini kita ganti. Oh, bisa diubah ini. Kita kecilin. Nah, ini kita kasih 2. Nah, biar lebih terlihat jelas. Kemudian kita ganti warna biru. Tarik. Nah, lalu muncul warna. Kita kasih regular saja. Nah, agar lebih profesional dan estetik. Sesuka kalian ya, mau di angka berapa, 3, sarankan di angka 3 ya. Kemudian di bagian left ini kita pilih vertikal. Kita lihat dulu. Sorry. Sini sudah pas. Naikkan lagi. Ini kurang sini ya, keluar. Nah, kemudian kita kecilkan lagi. Nah, sini sudah masuk vertikal. Benar, vertikal ascending. Lalu yang right juga vertikal descending. Nah, sudah. Ini kita kunci ya agar tidak merusak. Nah, selanjutnya kita menambahkan bagian-bagian legenda di sini seperti judul. Caranya kita kasih garis dulu. Harus semuanya dulu. Table, lalu kemudian kita tarik. Tidak. Kita sesuaikan di kolom sini. Nah, kita buat judulnya item properties. Kita buat judul petang ada sudah. Kemudian kita ganti warna menjadi, kita scroll ke bawah dulu ya. Jadi angka 10 saja. Kita ganti Times New Roman. Kemudian kita ganti regularnya ke bold. Nah, sudah.
horizontal ini kita ganti di center, kemudian di bawahnya juga vertical center. Nah, agar lebih menyesuaikan, kita tarik ke atas. Sudah, kemudian kita kasih garis pembatasnya, polyline, tarik. Nah, sudah. Selanjutnya kita melakukan skala bar atau arah mata angin dan skala. Caranya kita add label lagi, kita taruh sini, tulis skalanya, jadi kita jadi angka 200, skala 1 banding 200. Sudah, kita ganti warna juga sama seperti yang tadi. Pencet, kemudian kita buat. Nah, ini kita kecilkan saja, kita taruh di ini, kita taruh ke atas sedikit. Kemudian kita memunculkan skala bar atau arah mata angin. Kalau saya punya arah mata angin sendiri, nah itu saya suka taruh di sini. Nah, kita pencet raster image, kita klik titik 3 di sini, tidak muncul, kita geser saja sampai muncul angka, sampai muncul titik 3 ini. Pencet, cari galeri, saya unduhan arah mata angin. Nah, itu tadi tuh. Nah, kita sesuaikan segini udah cukup. Kemudian selanjutnya kita masukkan skala bar. Caranya kita add item lagi, add skala bar. Ini segini. Kemudian kita ke item properties, pastikan kilometer. Nah, sekarang kita bisa atur. Kalau saya lebih suka double box, nah jadi kita oke, sudah. Nah, tadi kita menggunakan dikit. Nah, sudah ya. Kita atur sesuka kita ini. Nah, ini boleh nih, boleh hanya kepanjangan. Jangan, kalau kita geser di sini. Nah, boleh nih. Jangan apa-apa, udah terlihat padat rapi. Kita kemudian kita garis ini kita copy saja. Sudah, scroll. Nah, ini atas agar terlihat rapi. Selanjutnya kita memasukkan sistem koordinatnya, karena saya sudah punya salin angin, jadi kita taruh
Untuk kita masuk ke layout lagi, kita add item ini kita kok bisa dengan kita ditulis since referensi punya sudah kita rapikan. Nah, kita add item lagi, add label agak panjangin dikit. Nah, kita salinan kali. Nah, ini sudah. Kita copy lagi. Ini kita agak reset dikit. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita melakukan legenda. Ini kita add item, add label, add label lagi, add legenda. Kita masukkan. Nah, kalau banyak seperti ini jangan panik ya. Kita geser dulu, taruh sini. Kita copy yang ini. Kita keterangan. Terus, aduh, ini susah. Sudah. Kita atur dulu agar lebih bagus. Nah, kalau legendanya banyak seperti ini, nah jangan panik. Caranya kita tekan properties, kemudian kita auto update, ini kita checklist. Nah, ini kita hapus aja nih, kita klik yang merah. Nah, dia bakal hilang sama seperti ini. Hasilnya kita hapus, lalu batas kecamatan kita hapus, kemudian ini kita hapus juga. Jadi yang kita perlu hanya ini. Kemudian kita klik dua kali, kita ganti keterangan. Keterangan sudah. Nama itu sudah selesai. Oke, dan cukup bagus ini. Kita geser, kita rapikan. Kemudian dari sini dia kita copy lagi
salin kita tempel. Rapikan. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan insert peta. Pastikan peta yang pertama ini harus di checklist. Nah, di bagian sini lock layers dan lock style for layers. Oke, kita kunci saja. Kemudian kita add item. Kita buat ini dulu keterangan sebelum kita masukkan insert petanya. Nah, ini kita klik hapus, kita tulis insert peta. Sudah, lalu kita memasukkan insert petanya. Kita add map, kita taruh di sini. Taruh sesuka kita. Nah, ini kan masih sama nih seperti ini. Kita kunci dulu. Kamu matikan map satunya. Ini oke. Ini sudah rapi. Ini kita geser ke bawah dikit. Lalu kita rapikan. Sudah pas, kita sesuaikan saja ini. Nah, mungkin segini cukup. Kita lock lagi caranya. Lalu kita rapikan dulu. Kita balik ke peta awal. Ini kita matikan. Lalu ini kita checklist. Kemudian kita klik kanan, kita klik properties. Kita matikan semuanya. Semua label kita jadi no label. Kemudian simbol lagi kita ganti semua simbol sampai file. Ini kita kasih 0. Kemudian ini kita ganti aja line atau solid line. Nah, seperti lagi sampai merah berarti ini. Nah, ini kita ganti warna merah. Oke, ini kita masukkan. Nah, ini sudah pas nih. Coba kita balik ke sini. Kita klik map keluarnya, kita update. Nah, ini sudah pas. Kita rapikan. Oke, kita buat petanya ini menjadi peta seluruh Indonesia atau sepulau Sumateranya saja. Kita atur skalanya. Kalau saya lebih suka pakai yang ini, ya kita bisa atur sendiri. Nah, kurang nih. Sudah kita kunci. Nah, saya sudah pas. Lalu kita buat garis untuk menandakan lokasi penelitiannya. Nah, sini bisa kita kasih
simple file, kemudian ini kita ganti ke canvas. Nah, ini kita kasih warna kuning biar lebih mencolok. Coba kita lepas. Nah, selanjutnya kita kasih keterangan. Oh, ini kita hapus lagi. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita kecilkan saja. Dan kita kasih lagi. Ini kita ganti warna merah. Satu aja, apa-apa. Kemudian kita kasih unsur peta, kita copy, lalu kita taruh di scroll atas, kita rapikan, kita tulis provinsi Sumatera Barat. Rapikan. Oke. Selanjutnya kita buat sumber petanya. Ini kita copy lagi, Ctrl V, kita buat sumber peta. Kita salib, kita copy lagi, kita hapus sumber peta. Sudah di pinggir saya. Bagus. Apa? Bismillah. Lalu kita salin yang ini, kita copy lagi, kita taruh di sini, kita hapus. Kita tulis sumber petanya itu yang pertama seperti ini, geoportal, kita portal. Selanjutnya yang kedua yaitu BPS.
PPS Provinsi Sumatera Barat. Sudah cukup. Kita rapikan agar tidak terlalu dempet. Nah, sudah. Selanjutnya kita kasih kopi lagi ini. Kasih dari membuat peta sebenarnya gampang, asalkan kita niat. Kita kasih tank, kemudian kasih garis lagi yang ke bawah sekilas gini. Sudah. Selanjutnya kita masukkan logo universitas kita, kopi pakai itu. Kita sebutnya Rastreman Index. Kemudian kita cari logo ini lah, itu tadi tuh logo. Nah, ini badannya. Oke, kita sesuaikan. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita memasukkan namanya. Nah, ini kita rapikan. Disusun ini kita copy. Nah, ini kita copy, terus tempel. Ini kita taruh lagi. Kita ganti. IPM 2413 dan 2024 udah segini dah. Ini kayaknya bukan Times New Roman kan, udah ganti. Nah, udah. Lebih rapi. Ini dia kita ganti. Nah, sudah rapi. Kemudian kita set export. Nah, ini udah kita simpan di
kumpulan peta mana nih, ketumbuhan tumbuhan. Nah, ini saya simpan di sini saja. Nah, ini udah sukses nih, coba kita cek tumbuhan. Ini sudah jadi petanya. Nah, sekian saya akhiri, sampai jumpa di peta selanjutnya.